Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Bahas Soal Channel. Video kali ini kita akan membahas mata pelajaran kimia kelas 10 bab struktur atom. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang cara menentukan nomor atom. Soal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentukan elektron valensi, jumlah kulit, dan nomor atom dari unsur-unsur di bawah ini. A. Unsur Ca golongan 2A periode 4. B. Unsur S golongan 6A periode 3. C. Unsur Mn golongan 7B periode 3. Nah, seperti biasa, sebelum kita lanjut pada pembahasan soal tersebut, jangan lupa untuk subscribe dulu di Bahas Soal Channel atau ikuti akun-akun medsos dari Bahas Soal Channel di platform Twitter @bahas_channel, di Facebook @bahas_soal_channel, dan di Instagram @bahas_soal_channel. Nah, oke, jika kita memiliki soal seperti ini, maka yang harus kita pahami terlebih dahulu, yang pertama yaitu tentang elektron valensi, berikutnya jumlah kulit, dan nomor atom. Kita harus bisa mencari atau menarik hubungan dari ketiganya. Nah, untuk memahami ketiganya, maka kita harus mengingat kembali tentang yang namanya struktur atom. Nah, jadi kita harus mencoba mengingat kembali materi tentang struktur atom. Seperti apakah struktur atom itu dan terdiri apa sajakah dari suatu atom tersebut. Nah, pada soal ini diberikan data bahwa terdapat unsur Ca, di mana Ca ini terdapat di golongan 2A periode keempat. Berikutnya ada unsur S golongan 6A periode ketiga. Unsur Mn golongan 7B periode ketiga. Nah, kita diminta berapa sih atau tentukan jumlah elektron valensi, jumlah kulit, dan nomor atom dari unsur-unsur yang hanya diketahui letaknya di sistem periodik unsur. Nah, hubungannya tentu berikutnya bisa kita ketahui yaitu berdasarkan pada struktur atom. Nah, yaitu struktur atom Ca, S, dan Mn. Bisa kita analisis data-data elektron valensi, jumlah kulit, dan nomor atom tersebut yang dihubungkan terhadap letaknya di sistem periodik unsur. Nah, jadi di sini kita pertama akan bicara tentang yang namanya struktur atom. Nah, secara umum suatu atom, misalkan di sini di lambangkan E, itu dituliskan di suatu tabel periodik unsur. Itu dituliskan sebagai berikut. Ada A, ada Z, di mana A ini sama dengan nomor massa. Nomor massa ini adalah sebanding dengan nilai massa dari atom tersebut. Nomor massa ini juga dapat menunjukkan jumlah dapat menunjukkan jumlah dari proton dan neutron yang dimiliki oleh atom tersebut, atau dengan kata lain, nomor massa ini adalah sama dengan massa dari inti atom, di mana inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Nah, berikutnya ada Z. Z ini disebut dengan nomor atom. Nomor atom ini adalah sama dengan jumlah dari proton yang dimiliki oleh atom tersebut, juga sama dengan jumlah dari elektron yang dimiliki oleh atom tersebut. Nah, hubungan keduanya, A dan Z, ini bisa kita tarik hubungan sebagai berikut. Karena A tadi itu sama dengan proton dan neutron. Nah, sini saya coba tuliskan A sama dengan proton tambah neutron. Sedangkan Z ini sama dengan proton sama dengan elektron. Artinya Z ini sama dengan proton sama dengan elektron. Maka
Ini Z, nah ini P. Bisa kita tuliskan sebagai berikut. A sama dengan, karena Z sama dengan P, maka P di sini bisa saya ganti dengan nilai Z, yaitu Z plus N. Sehingga bisa ditarik kesimpulan N, yaitu A min Z. Jadi jumlah neutron dari suatu atom itu sama dengan, atau bisa kita cari berdasarkan nomor massanya dikurangi dengan nomor atomnya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah gambaran struktur atom secara umum. Nah, sekarang kita mulai masuk ke soal. Di soal tadi ditanya, ada 3 yang ditanya, yaitu elektron valensi, terus kulit atom, dan nomor atom. Nah, untuk menjawab ini, maka kita harus pahami dulu pengertian dari ketiganya, dan nanti kita hubungkan dengan yang namanya struktur atom ini. Oke, yang pertama kita mulai dari yang namanya elektron valensi. Elektron valensi. Apa ini elektron valensi? Elektron valensi ini adalah elektron yang terletak di kulit terakhir dari suatu atom. Nah, ingat, kita bicara tadi atom memiliki 3 kandungan subpartikel, yaitu proton, neutron, dan elektron, di mana proton dan neutron itu terletak di inti atom, dan elektron itu terletak di kulit atom. Nah, atom ini sendiri, mereka tidak hanya memiliki satu kulit. Nah, atom ini memiliki banyak kulit bergantung pada jumlah elektron yang dimilikinya. Semakin banyak elektron yang dimilikinya, maka semakin banyak pula kulit dari atom tersebut. Nah, elektron valensi ini adalah elektron yang terletak di kulit terluar atau kulit terakhir dari suatu atom. Jadi misalkan ada atom X yang memiliki 4 kulit, dan di kulit keempat hanya terisi 3, maka bisa disimpulkan bahwa elektron valensi dari atom X itu adalah sebanyak 3. Nah, seperti itu. Jadi berikutnya tadi sudah dijelaskan, yaitu kulit atom. Nah, jadi kulit atom ini berdasarkan pengertian elektron valensi tadi, itu adalah jumlah kulit yang dimiliki atom berdasarkan pada jumlah elektron dari atom tersebut. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa semakin banyak elektron yang dimiliki oleh suatu atom, maka jumlah kulitnya juga akan semakin banyak. Nah, di mana kulit atom ini berisi elektron. Jadi elektron valensi itu berada pada kulit atom terluar. Kulit-kulit atom itu berdasarkan pada jumlah elektron dari atom tersebut. Nah, hubungan ketiganya ini bisa kita lihat, berdasarkan yang namanya konfigurasi elektronnya. Nah, kalau bicara konfigurasi elektron, kita ingat lagi bahwa penulisan konfigurasi elektron itu dapat dituliskan berdasarkan 2 teori, yaitu menurut Bohr dan mekanika kuantum. Nah, pada tahapan ini, ketika kalian sudah menghubungkan atau mencari hubungan ketiganya, kalian harus sudah bisa memahami penulisan konfigurasi elektron berdasarkan konsep atau teori mekanika kuantum. Karena penjelasan atau penulisan konfigurasi elektron berdasarkan mekanika kuantum akan memberikan detail yang lebih atau spesifikasi yang lebih dibandingkan detail yang kita dapatkan pada konfigurasi elektron menurut atom Bohr. Karena mekanika kuantum itu ada teorinya, yaitu untuk penyempurnaan teori atom Bohr. Seperti itu. Nah, sekarang hubungannya apa? Nah, kita lihat dulu. Konfigurasi
konfigurasi elektron sekarang yang kita bahas. Konfigurasi elektron ini kata lainnya bisa kita sebut sebagai tata letak elektron. Nah, ini tata letak elektron pada setiap kulitnya, di mana setiap kulit atom memiliki kemampuan untuk menampung jumlah elektron tertentu. Nah, semakin jauh kulit dari inti, maka semakin besar energi yang dimiliki oleh kulit tersebut. Artinya apa? Artinya semakin banyak elektron yang bisa ditampung oleh kulit tersebut. Semakin dekat kulit pada inti atom, maka semakin kecil energi yang dimilikinya. Artinya, maka jumlah elektron yang bisa ditampung oleh kulit terdekat dari inti atom adalah sangat kecil. Dalam konfigurasi elektron, maka di sini kita akan, bentar dulu, konfigurasi elektron ini. Nah, ini dituliskan berdasarkan pada jumlah elektron yang dimiliki oleh suatu atom. Jadi kalau dia atom itu punya 18 elektron, maka konfigurasinya akan sejumlah atau elektron itu disusun sebanyak 18 atau sesuai dengan jumlah elektron yang dimilikinya. Nah, dalam konfigurasi elektron ini kita akan punya data-data yang bisa kita gunakan untuk mencari hubungan atau menentukan hubungan atom tersebut atau letak atom tersebut dengan sistem periodik unsur. Data-data yang kita miliki dari konfigurasi elektron yang pertama yaitu jumlah elektron valensi atau EV. Yang kedua ini adalah jumlah kulit atom. Jadi keduanya ini akan terlihat berdasarkan konfigurasi elektron dari atom tersebut. Jumlah elektron valensi ini dapat menunjukkan golongan atom tersebut. Sedangkan jumlah kulit ini dapat menunjukkan periode atom tersebut berada dalam tabel periodik. Nah, untuk golongan atom itu ada dua, yaitu golongan utama dan golongan transisi. Golongan utama ini golongan A, ini transisi ini golongan B, termasuk di dalamnya lantanida dan actinida. Untuk golongan utama ini adalah unsur-unsur yang elektron valensinya hanya terletak pada subkulit S dan P. Jadi S dan P itu adalah golongan utama. Jadi yang elektron terakhirnya itu terletak di subkulit S dan P itu golongan utama. Harus ingat kembali ya pada konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum, di situ dituliskan 4 subkulit yaitu S, P, D, dan F seperti itu. Jadi kalau dia berakhir di S atau P, maka dia golongan utama atau golongan A. Jika dia berakhir di subkulit D elektron terakhirnya, maka dia golongan transisi. Sedangkan jika berakhir di golongan F, maka ini golongan lantanida atau actinida seperti itu. Itu kuncinya ketika kita ingin meramalkan letak atom dalam sistem periodik unsur. Jadi ini kuncinya. Pertama, tentukan konfigurasi elektron. Dari konfigurasi elektron itu akan kalian mengetahui elektron valensinya, dan yang kedua kalian akan mengetahui kulit atom, di mana elektron valensi menunjukkan golongan. Kalau dia berada di S atau P maka golongan utama, dan ketika berada di D dia golongan transisi, berada di subkulit S maka dia transisi lantanida dan atau actinida seperti itu. Nah, itu materi atau kata kunci untuk mencari jawaban dari soal tersebut. Nah, sekarang kita kembali pada soal. Kita coba kerjakan soal yang pertama berdasarkan pada penjelasan-penjelasan yang tadi saya ingatkan kembali. Yang pertama, ada unsur Ca golongan 2A periode 4. Berdasarkan penjelasan terakhir, ingat golongan ini ditunjukkan oleh yang namanya elektron valensi. Sedangkan 2A, nah ada A berarti ini kalau nggak di subkulit S maka di subkulit P. Nah, periode keempat berarti ini jumlah kulit sama dengan 4.
Nah, jadi dari identifikasi awal bahwa kita ketahui bahwa unsur Ca memiliki elektron valensi sebanyak golongan yaitu 2. Nah, elektron valensinya Ca adalah 2 di mana elektron terakhirnya terletak di antara S atau P subkulitnya. Kemudian periode keempat berarti dia Ca ini memiliki kulit sebanyak 4. Nah, jadi yang pertama elektron valensi sudah ketahuan. Elektron valensi dari Ca itu adalah 2. Berikutnya jumlah kulit. Jumlah kulitnya yaitu 4. Sudah ketahuan. Berarti tinggal yang terakhir nomor atom. Nomor atom ini adalah sama dengan jumlah elektron yang dimiliki oleh atom Ca. Nah, bagaimana untuk mengetahuinya? Untuk mengetahuinya ya berarti nanti kita tuliskan kulit 1, kulit 2, kulit 3, kulit 4. Kulit 1 ada S, kulit 2 ada Sp, kulit ketiga ada SPD, kulit keempat SPDF. Nah, seperti ini. Nah, kita isi. Nah, setelah diisi, baru kita ketahuan jumlah elektronnya. Kalau sudah ketahuan jumlah elektron yang dimiliki oleh Ca, maka itu sama dengan nomor atom. Seperti penjelasan di awal tadi bahwa nomor atom, yaitu nomor atom ini Z. Nah, nomor atom ini Z sama dengan jumlah proton atau jumlah elektron. Jadi cara terakhirnya yaitu menuliskan konfigurasi elektron kulit keempat dan elektron valensinya 2. Ini yang harus dipegang. Maka di sini nah kita coba kita tuliskan dulu. Jadi mulai dari 1S. 1S. S itu maksimum isi 2 elektron. Setelah 1S lanjut ke 2S. 2S. Nah, lanjut ke 2P. P itu maksimal 6. Target kita kan tadi kulit keempat. Kulit keempat ini bisa ini, bisa ini. Ini tidak karena tadi elektron valensinya di antara S dan P karena golongan A. Jadi di antara S dan P seperti itu. Jadi ini terakhirnya harus di antara ini dua ini. Kita lihat. Nah, setelah 2P maka lanjut ke 3S. S lagi 2. Setelah 3S ke 3P. P itu 6. Setelah P yaitu 4S. S itu 2. Nah, ini tulis dulu 1. Kemungkinan ke 1. Kemungkinan kedua, saya tulis ulang ini. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Nah, 4S2 lanjut ke 3D10 dan yang terakhir 4P6. Nah, sekarang bagaimana kita menentukannya? Menentukannya berdasarkan tadi datanya Ca itu adalah elektron valensi sama dengan 2 dan kulit. Nah, ini jumlah elektron valensi, jumlah kulit sama dengan 4. Nah, kulitnya keempat, ini sudah 4 kulit. Udah selesai. Elektron valensinya 2. Nah, kita hitung elektron valensi di kulit terakhir kulit keempat isinya 2. Berarti ini 2 elektron. Yang kedua, di kulit keempat ada berapa? Kulit keempat ada 2 nih. 4. Nah, ini ada berapa elektronnya pada kulit keempat terakhir? Ada 2 dan 6. Berarti total ada 8 elektron. Nah, sedangkan ini elektron valensinya Ca hanya 2. Berarti ini bukan. Berarti konfigurasi elektronnya Ca ini. Nah, kalau konfigurasi elektronnya sudah ketemu ini, maka tinggal hitung aja berapa elektron yang dimiliki. 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 tambah 2 berarti 4. Ini 8 ini 8. Nah, 8 tambah 2 berarti 20. Berarti jumlah elektron Ca sama dengan 20. Berarti ini sama dengan Z atau nomor atom. Jadi Ca bisa kita tuliskan Ca Z-nya 20. Seperti itu. Jadi unsur Ca yang terletak di golongan 2A, periode keempat, elektron valensinya 2, kulitnya 4, dan nomor atomnya 20. Jadi itu jawaban dari yang A. Nah, paham kan? Nah, kalau paham, mari kita coba kerjakan soal yang berikutnya, yang D.
Pada soal B, kita punya unsur S. Unsur S golongan 6. Nah, golongan 6 berarti bisa kita ketahui ini jumlah elektron valensinya adalah 6. Dia di golongan A. Nah, A berarti berakhir di antara S dan P. Periode ketiga. Oh, periode ketiga berarti jumlah kulit dari S sama dengan 3. Berarti kalau 3 bisa 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D. Nah, karena ini berakhir di S dan P, maka D tidak termasuk, berarti konfigurasinya antara ini. Nah, jadi kita isi dulu di sini elektron valensinya 6, elektron valensinya 6. Kemudian jumlah kulit. Jumlah kulitnya 3. Kemudian nomor atom ini sama dengan jumlah elektron sama dengan Z. Nah, kita cari. Nah, sini kita cari. Berarti tadi elektron valensinya 6, jumlah kulit sama dengan 3. Dan ini 3S atau 3P. Nah, kita hitung lagi. 1S, nah, setelah 1S ke 2S, setelah 2S ke 2P, sorry, ini 2P maksimal 6, setelah 2P ke 3S, isinya 2. Nah, jadi ini yang pertama, seperti tadi. Kita hitung, kita tuliskan aja kemungkinannya. Kalau enggak 3S ya 3P. Kemudian kita tulis ulang 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Setelah 3S2, nah ini lanjut ke 3P. Antara ini kan tadi, jadi 3P. P maksimal isi 6. Nah ini menentukan yang mana? Berdasarkan elektron valensi. Ya, pada kulit ketiga harus isi 6. Nah, ini isi 2, maka konfigurasi yang pertama salah. Konfigurasi kedua, isi kulit ketiga. Nah, ini isi 2, ini isi 6, berarti total 8. Maka ini salah, berarti kemungkinannya 3S2, 3P, P-nya tidak akan terisi penuh. Jadi 2 tambah berapa agar sama dengan 6? Berarti P-nya isi 4. Berarti 1S2, 2S2, 2P, 6. Jadi seperti ini. Nah, berarti elektronnya bisa kita hitung 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 4. Berarti 4, 10, 6, 11. Nah, berarti nilai Z-nya sama dengan 16. Berarti ini jumlah elektronnya sama dengan 16. Berarti nomor atomnya adalah 16. Jadi unsur S yang terletak di golongan 6A periode ketiga itu memiliki elektron valensi 6, jumlah kulit 3, dan nomor atom 16. Gimana? Sampai sini masih mudah kan? Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Kita punya unsur Mn, golongan 7. Nah, golongan 7 berarti elektron valensinya sama dengan 7. Golongan B, nah B ini berarti dia ada di E atau di F, periode ketiga. Berarti jumlah kulit sama dengan 3. Berarti elektron valensinya sudah ketemu. 7, jumlah kulitnya 3. Tinggal kita cari jumlah elektronnya. Nah, jumlah elektron seperti tadi, maka kita tuliskan konfigurasi elektronnya. Nah, pertama tulis dulu biar nggak lupa. Elektron valensi 7, jumlah kulit sama dengan 3. Nah, kulit 3 berarti kita punya 3. Nah, ini kan kemungkinannya. Karena tadi golongan 7B, nah pasti ini salah. Nah, pasti karena di B itu hanya ada D di sini, nggak ada F, maka pasti nanti berakhirnya di D gitu aja. Berarti tinggal masukkan aja 1S ini kan, S-nya 2, lanjut ke 2S, isi 2 juga S, lanjut ke 2P, P itu 6, setelah P ke 3S isinya 2, setelah 3S ke 3P, 3P isinya 6, kemudian lanjut ke 4S isinya 2, lanjut ke 3D. D itu maksimal 10. Nah, seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kalau seperti ini kita menghitung konfigurasi elektronnya? Nah, saya
saya garis bawahi dulu ya. Untuk golongan B, jadi ini kan golongan 7B kan. Nah, perhitungan perhitungan elektron valensi untuk golongan transisi itu sama dengan elektron di sub kulit S ditambah elektron di sub kulit D atau F. Nah, jadi ini. Jadi pada kulit ketiga kan ada ini 1, 2, 3. Nah, tapi perhitungan perhitungan elektron valensinya yang digunakan nah, hanya di sini antara S dan D ini tidak masuk dalam perhitungan. Jadi elektron valensinya di sini ada 7. Nah, kalau kayak gini berapa? 2 tambah 10 berarti 12 elektron. Berarti salah yang diinginkan elektron valensinya 7. Berarti kemungkinan 4s2 3D. D-nya tidak akan terisi penuh 10. 2. 7 kurang berapa berarti D5. Nah, seperti itu. Jadi konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Jadi 4s tambah d, maka 2 tambah 5 itu sama dengan 7. Nah, sehingga jumlah elektronnya ini kalau ditambah 2 tambah 2 4, 4 tambah 6 10, 10 tambah 2 12, 12 tambah 6 18, 18 tambah 2 20 tambah 5. Berarti totalnya elektron jumlah elektron sama dengan 25. Jadi ini elektronnya sama dengan 25. Jadi pada soal ketiga, unsur Mn yang terletak di golongan 7B periode ketiga, dia memiliki elektron valensi 7, jumlah kulitnya 3, dan nomor atomnya 25. Nah, jika memiliki soal seperti ini setelah dikerjakan, coba kalian cek ulang atau dibandingkan dengan tabel periodik unsur. Jika memang ada jawaban yang salah, nanti bisa dicek ulang mana yang kiranya salah. Seperti itu. Jadi demikian pembahasan untuk soal ini. Jika ada yang belum paham atau ada yang tidak dimengerti dari penjelasan tadi, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan bahas atau saya berikan penjelasan lebih lanjut. Jadi demikian pembahasan soal tersebut. Jika dirasa pembahasan tadi bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya di Bahas Soal Channel.